dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Kita absen sekarang ya. Cinta hadir. Alivia ada. Kira-kira siapa ya yang belum bergabung ya? Susanto nggak ada ya? Misha sakit ya. Untuk teman kalian yang pada hari ini belum bergabung karena sakit, mari kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Apa? Ya, betul. Materi minggu lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang masih ingat tentang perbedaan dari perumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Itu terletak di mana ya? Ya, Amel betul. Itu terletak pada sila yang ke-1. Anak-anak, pelajaran hari ini tentang norma dan keadilan, di mana tujuan mempelajari norma dan keadilan yaitu 1. Agar para peserta didik mampu memahami tentang definisi atau pengertian norma itu sendiri. Yang kedua, agar para peserta didik dapat mengetahui macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, agar kalian para peserta didik mampu mengimplementasikan atau mempraktekkan dari macam-macam norma dan contoh-contohnya di masyarakat sekitar kita. Motivasi dari mempelajari norma dan keadilan yaitu di mana kalian para peserta didik dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Hari ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan, di mana pengertian dari norma adalah pedoman tingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Kemudian macam-macam norma itu ada berapa, Bu? Ya, macam-macam norma itu ada 4. Di antaranya 1, norma agama. Contohnya, di mana kalian harus rajin berdoa dan beribadah. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Contohnya, di mana kalian itu harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga itu yaitu norma kesopanan, di mana contohnya kalian harus menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat adalah norma hukum. Contohnya yaitu di mana kita semua harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian kita juga harus membayar pajak. Anak-anak, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya ke Ibu. Pengertian norma. Norma merupakan
aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik dan diinginkan, atau lebih tepatnya, norma merupakan pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama merupakan sebuah perintah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi perintah yang wajib dikerjakan atau dilakukan dan larangan yang harus ditinggalkan. Contohnya, A. Wajib menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. B. Tidak boleh membunuh. C. Tidak boleh menyakiti hati. D. Tidak boleh berbuat curang. Dan E. Tidak boleh berbuat jahat, dan lain-lain. Kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang berasal dari pergaulan masyarakat dan dianggap sebagai aturan pergaulan dalam menjalani kehidupan. Contohnya seperti menyapa tetangga jika bertemu di jalan, patuh terhadap orang tua, tidak boleh berbicara ketika sedang makan, tidak boleh berdiri ketika makan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang berasal dari hati manusia atau tentang baik buruknya suatu perilaku. Contohnya seperti tidak menyakiti hati orang lain, berbuat jujur, adil, serta menghargai orang lain. Norma keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh negara. Tujuannya untuk menciptakan suasana aman, damai dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti harus menaati peraturan lalu lintas, tidak boleh mencuri, harus membayar pajak, dan lain-lain. Gimana anak-anak, setelah kalian memperhatikan tayangan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Ya, Edi mau tanya apa? Gimana Bu, kalau teman saya ada yang bersalah terus dia meminta maaf, itu termasuk norma apa Ibu? Ya, teman kamu salah dan meminta maaf itu termasuk dalam norma kesusilaan karena teman kamu sudah berkata jujur dan mau memperbaiki perbuatannya. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak-anak, silakan buka buku paketnya, buku paket PPKN. Kalian buka halaman 37 sampai halaman 45. Di mana Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang. Anak-anak, karena waktu yang ditentukan sudah habis, nah, sekarang kira-kira apa nih yang kalian dapat setelah membaca buku ini? Apa dulu? Ya, tentang pengertian norma. Kemudian, Yura apa? Iya, macam-macam norma, boleh. Nazla? Iya, tujuan norma. Ya, berarti kalian sudah membacanya dan mengamatinya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Apa Edi? Apa arti dari kata norma itu Bu? Ya, arti lain maksudnya. Ya. Arti lain norma itu adalah pedoman tingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Jadi, di dalam kehidupan kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Ada lagi yang ingin bertanya? Pas.
Pengertian norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma sopan santun. 4. Norma hukum. Contoh-contoh dari norma. 1. Contoh dari norma hukum, yaitu dilarang mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Kedua, contoh dari norma agama, yaitu menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Ketiga, contoh dari norma kesopanan, yaitu berbicara yang sopan kepada orang tua. Keempat, contoh dari norma kesusilaan, yaitu dilarang menghina nama baik seseorang. Norma hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh negara. Tujuannya untuk menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar. Pengertian norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik dan diinginkan. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Pelaksanaan norma agama ini pun bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya. Norma kesopanan yang merupakan aturan yang berasal dari hasil pergaulan masyarakat yang dianggap sebagai aturan pergaulan dalam menjalani kehidupan. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari meliputi 1. Norma agama, yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, juga dengan toleransi antar sesama umat agama. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu dengan menyapa tetangga, tidak berbicara saat sedang makan, tidak berdiri saat sedang makan, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, norma kesusilaan, yaitu dengan menghargai sesama umat, juga berkata jujur dan juga adil, dan kegiatan lainnya. Yang terakhir adalah norma hukum, yaitu dengan taat peraturan lalu lintas, tidak mencuri, juga membayar pajak, dan kegiatan lainnya. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini tentang norma dan keadilan, saya ingin mengevaluasi jawaban dari kalian semua, di mana jawaban kalian semua sudah bagus dan benar. Tapi ya, berdasarkan daftar nilai yang saya lihat, ada siswa yang paling aktif pada pelajaran hari ini, yaitu Grisela mendapatkan nilai 100, Anissa 100, Yura 100, Alivia 95, Nurul 95, Danu 90, Alfredo 90. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah mau menjawab pertanyaan dan sudah aktif untuk pelajaran hari ini. Baik anak-anak, mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian ini yang sudah mendapatkan nilai terbaik pada pelajaran materi norma dan keadilan. Selamat ya. Jadi, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu manusia adalah makhluk sosial. Ketika manusia itu berada di masyarakat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, harus ada aturan-aturan yang harus ditaati. Aturan itu adalah norma. Norma yang ada di masyarakat harus kita pahami dan kita laksanakan. Coba anak-anak kalian perhatikan di mana Ibu ingin memberikan tugas untuk minggu depan. Saya ambil dari buku paket PPKN ini. Kalian buka halaman 45 pada tabel 2.2. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Bagaimana? Kalian paham? Paham, Bu. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas untuk minggu depan tadi, seperti biasa kalian hendaknya harus membaca materi untuk minggu depan. Dimana silakan kalian buka buku paketnya halaman 46 yang ini. Kalian lihat di situ pada bagian B tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kalian paham? Paham, Bu. Ya, terima kasih.
Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih. Apakah cukup jelas? Jelas. Iya, terima kasih. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur di masa pandemi ini, di mana kita harus selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan, rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, dan jangan lupa rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kemudian jangan lupa kenakan ini yang saya pakai, atau bisa juga menggunakan masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Demikian pelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima